Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja ya. Ini informasi dari cuitan resminya Pikortim ya. Di sini dicuitkan minggu lalu katanya ya. Kami meminta pionir untuk mulai mempersiapkan tema Pi Art tahun ini. Artinya untuk Pi seni ya, seninya Pi tahun ini. Visualisasikan suatu hari di dunia yang didukung Pi. Jadi visualisasikan di suatu hari itu artinya di Pi Day ini ya, hari ulang tahun dunia yang didukung Pi. Makanya di dashboard kita ada Pi Powered World ya. Pi mendukung dunia. Hari ini kami membagikan panduan terbaru katanya. Hari ini kami membagikan panduan terbaru mulai 28 Juni. Jadi ini ada panduan terbaru mulai 28 Juni, pionir dapat memposting gambar mereka yang menggambarkan tema Pi Art, menilai karya profit mereka dan favorit mereka, dan berpartisipasi melalui cara lain di saluran Pi Art Fireside Forum. Kami menantikan partisipasi Anda. Jadi menghidupkan Fireside Forum ini dengan adanya dibukanya Pi Art ya, artinya seni, mau video edit, mau foto edit, mau apapun itu ya, hasil karya kita itu nanti ada tempatnya di Fireside. Ya, tujuannya adalah untuk membentuk tokenomics sih sebetulnya ya di sana. Jadi sirkulasi daripada memfungsikan token, karena di sana itu kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa setiap segala sesuatu itu kita menggunakan tokennya Fireside ya. Jadi komen kita pakai itu, kemudian dan sebagainya. Tapi memang karena belum terbiasa teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta mudah untuk beralih ya teman-teman semua juga. Jadi karena terbiasanya ya Instagram, Facebook, Telegram, WA kayak gitu ya. Jadi kalau untuk kayak Teltalk, kemudian Fireside Forum, kemudian Pinetbook ya, itu belum terbiasa, jadi masih jarang digunakan. Nah, itu wajar karena peralihan itu kan butuh proses ya. Oke, ini informasi di sini di cuitannya Pikortim itu tidak ada kejelasan tentang tanggal 28 itu open mainnet atau apa segala macam, tapi yang di sini jelasnya itu adalah Pi Art-nya itu ya untuk seni. Namun ketika kita menerjemahkan atau menganalisa daripada di dashboard kita itu ada Pi Powered World, itu luar biasa itu. Kalau buat saya dalam sekali ya. Dengan adanya gambar di sana tas belanja ya. Kemudian ada apa itu, odol atau apa ya. Ya mungkin apakah itu maksudnya kebutuhan rumah tangga, kosmetik ya, ada koas juga dan sebagainya. Itu menandakan bahwa setiap gambar yang disajikan ya, dari dulu saya perhatikan memang ada maksud yang tersirat. Artinya ya sesuai dengan tema, dengan tujuan itu ya. Jadi ya nggak bakalan jauh kan. Artinya makanya nanti kita coba analisa bareng-bareng apa yang saya prediksi ya, hemat saya pribadi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini dari Workforceful ya. Dari Workforceful juga sama menginformasikan bahwa Workforceful will launch the mainnet version of the freelance app tomorrow. On Pi today, come celebrate with us this great milestone katanya. Jadi besok per hari ini ya, saya rekod ini sebetulnya sudah masuk ke hari tanggal 28 di kita. Tapi ingat selisih, ada waktu selisih ya dengan luar. Jadi mungkin di kitanya jatuhnya 29 ya, atau 28 di ujung di akhir, artinya ke malam. Karena selisihnya kita memang duluan daripada mereka ya. Selisih berapa tuh? 7 jam ya kalau nggak salah ya. 7 jam apa 12 jam ya. Nah, jadi artinya teman-teman, ini kita tunggu saja apa yang akan diumumkan oleh Pikortim. Sudah pasti ada informasi penting buat pionir. Entah apa konten daripada informasi itu ya kita terima. Namun banyak
marketplace, baik itu pemenang daripada hackathon, baik itu yang tidak pemenang sebagai pemenang di hackathon, banyak yang siap-siap untuk meluncurkan mainnetnya di tanggal 28. Mainnet apa? Bukan mainnet P-Network, tapi lagi-lagi saya katakan ini mainnetnya utilitas. Setiap utilitas itu punya mainnet sendiri-sendiri. Jadi jaringannya sudah siap di jaringan utama. Dan jaringan utama yang namanya mainnet, ya, yang namanya mainnet utilitas, sekarang kan nggak mungkin sinkron kalau misalkan utilitas itu open mainnet, ya, mainnet itu artinya full, ya, akses full penuh, ya, tidak ada yang di lock lagi, ya, semua fitur yang ada di platform itu udah buka semua, udah bisa dimanfaatkan mainnet. Nah, sekarang aplikasinya sudah mengumumkan bahwa tanggal 28 mainnet kan nggak mungkin tersinkron kalau memang P-Networknya belum open mainnet, kan gitu teman-teman ya. Nah, ini satu, ya, kita simpan aja dulu pemahaman kita di situ, ya, satu. Jadi banyak aplikasi yang mainnet besok berarti udah diinformasikan sebelumnya bahwa kita akan open mainnet besok gitu kan, tanggal 28. Nah, tapi jenis mainnetnya ini seperti apa dulu, itu yang kita pahami. Oke. Ya, nanti kita coba ini terakhir ya. Ini sementara informasi biasa dulu, ya, campur. Ini ada dari Coinmetrics juga menginformasikan berita dari newsway.com. Dia bilang antisipasi, ya, para pengembang ini antisipasi bahwa P-Network akan meluncurkan open mainnet di tanggal 28. Betul, banyak yang mengantisipasi. Jadi karena ada beberapa pengembang juga, developer yang mungkin tidak tahu, artinya mereka hanya mempersiapkan diri saja. Open mainnet besok, takut-takut memang itu betul. Nah, tetapi untuk workforce full ini yang memang pemenang hackathon sudah mantap betul, ya, intens menginformasikan di Twitter, di medsos lah ya, dia bahwa akan open mainnet di tanggal 28 workforce full, ya. Nah, ini kan indikasi juga, ya. Oke, selanjutnya yang paling diinginkan para perintis, ya, pada tahap ini adalah peluncuran mainnet, ya, yang, ya, peluncuran mainnet, ya, open mainnet yang terbuka, ya. Sebuah pencapaian penting sih sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh para pengguna P-Network, ya, para pionir, ya. Menanggapi, kita tahu rumor di luaran sana beredar, ya, bak bola panas, ya, di masyarakat. Ada indikasi kuat memang yang mengarah ke tanggal peluncuran tanggal 28 itu, punya potensi tanggal 28 itu untuk open mainnet, katanya begitu kan. Nah, meskipun tanggal itu memang belum dikonfirmasi teman-teman sama Kortim belum ada konfirmasi, baik di medsos dan lain sebagainya belum ada, baik di website resminya belum. Nah, hal itu sebetulnya menimbulkan apa ya, gejolak kehebohan sendiri di masyarakat yang sebagai pionir, karena satu sisi dari Kortim yang ditunggu nggak keluar juga, tak kunjung tiba juga, tetapi beberapa developer, beberapa indikasi yang dilihat daripada pionir itu sudah mengindikasikan bahwa 28 itu akan open mainnet, termasuk juga developer banyak yang mempersiapkan diri untuk open mainnet, bahkan ada yang mengutarakan kesiapannya bahwa sudah fix akan open mainnet tanggal 28 gitu, ya. Jadi kehebohan itu cukup signifikan sih saya lihat, ya. Kemudian peluncuran jaringan P-Mainnet itu merupakan langkah maju teman-teman, yang menurut saya sih ini langkah betul-betul akan merubah, ya. Yang namanya meluncurkan jaringan utama itu akan betul-betul merubah sesuatu hal yang termasuk P-Network ini memiliki tujuan besar, ya, buat dunia. Ya, ini yang sangat penting ketika open mainnet itu dibuka. Ini adalah hal yang penting untuk sebuah proyek apapun itu, ya. Proyek utamanya di proyek kripto, ya. Proyek itu kan udah pasti ujungnya mainnet gitu. Karena akan beralih pada awalnya fase testnet atau enclosed mainnet kalau untuk P-Network. Nah, sekarang menjadi ke mainnet, jaringan utama dengan full berfungsi penuh gitu. Seharusnya kan begitu. Namun tidak begitu pun berfungsi penuh, ada step-stepnya, nanti ada tahap-tahapannya, tergantung developer. Saya selalu bilang untuk open mainnet ini P-Network sudah mulai dari tahun kemarin, 28 Juni tahun 2022.
Jadi itu udah mulai tahapan mainnet sudah diberlakukan, karena setelah ada migrasi itulah mainnet gitu loh. Migrasi itu kan di jaringan inti, di jaringan utama, bukan tes-tes lagi. Transisi ini akan membuka berbagai peluang teman-teman ya, kemungkinan para perintis atau para pengembang aplikasi ya, termasuk ya untuk bertransaksi juga, bertukar token Pi juga, itu peluang itu akan semakin meluas dan membesar karena open mainnet ini sebetulnya. Nah, terlepas dari antisipasi dan keinginan untuk hasil segera ya, yang seperti yang kita harapkan, sebenarnya tim jaringan Pi itu berdedikasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang proyek ini ya. Jelas-jelas dari awal juga sudah diutarakan bahwa kita adalah long term, jangka panjang. Jadi sampai Nicholas pernah bilang ya, kalau mau nyari uang cepat ya jangan di sini, cari yang lain gitu. Karena kita bukan jenis project yang memang bisa ngasih uang cepat gitu. Kekayaan mendadak tidak begitu juga kalau untuk Nicholas bilang ya. Nah, jadi dia sih berharap pernah mengutarakan bahwa ya kita sebagai pionir tetap sabar melanjutkan partisipasi kita, klik dan lain sebagainya gitu ya. Memang itu omongan itu udah dari dari bulan-bulan kemarin lah ya. Jadi tetap mengharapkan dukungan kita untuk betul-betul menjaga proyek ini. Kalaupun memang tidak bersedia ya sudah, daripada nyinyir abaikan saja kan gitu. Supaya apa? Supaya rukun, damai, nggak usah lah. Yang penting orang ya kalau sudah percaya, udah yakin, udah paham betul proyek ini, yang nggak mungkin juga lah ditinggalkan. Karena sudah betul-betul, makanya sungguh terbalik justru yang tidak memahami teknologi yang saya rasa ya kasihan juga sih gitu kan. Harusnya nanti ketika memang ke depan ini teknologi udah nggak bisa terbendung lagi teman-teman, mau nggak mau kita harus mempelajari dan memahami gitu. Sebetulnya kan gimana ya, ya menurut kita itu penting untuk dipahami, tapi kalau orang yang memang tidak minat ya saya harap sih masing-masing aja gitu ya. Sebetulnya prediksi saya pribadi teman-teman ya, anggaplah prediksi Cah Angon ya. Sang penggembala, waduh, besok ini peluncuran open mainnet saya sih oke ya, artinya prediksi saya, tapi ya prediksi saya pribadi ya, jadi bukan sebuah kepastian. Prediksi saya pribadi besok tetap peluncuran open mainnet, tetapi open mainnet di sini kalau saya sih memprediksi baru open mainnetnya utilitas tadi, jadi dibagi, tetap tidak full tapi untuk utilitas. Jadi semua utilitas yang sudah ready, pengembang-pengembang yang sudah ready ya open mainnet besok gitu. Namun ya untuk penetapan patokan harga yang berkaitan dengan marketplace ya, kalau saya sendiri merasa sulit diterka, karena Stellar Protocol ini nggak pernah nih saya nemuin ikut-ikut kasih komentar gitu apapun terkait hasil dari konsen, apalagi ya hasil konsen protokol, apalagi itu nggak pernah sama sekali gitu kan. Sementara itu yang kita butuhkan juga bukan hanya keputusan harga dari pionir saja gitu ya. Yang saya tangkap sih begitu ya. Jadi besok mainnetnya ya mainnet utilitas ya, seperti di awal dulu kan saya bilang bertahap dari 2002 28 Juni ya, kemudian terus yaitu saya memang mengklasifikasikan ada beberapa bagian ya, yang di atas naungan daripada KYC itu yang terpenting ya. Know your customer itu penting memang. Karena kenapa? Karena ya setiap project kalau memang legal dan betul adanya jangka panjang itu harus ada juga. Holdernya harus jelas, manusia bukan mesin. Nah, di atas pondasi KYC itulah yang pertama saya mengalokasikan posisi yang pertama itu untuk mainnet migrasi. Kemudian mainnet yang kedua, mainnet utilitas yang saya prediksi besok. Kemudian yang ketiga, mainnet open firewall, DEV ya, tapi nggak tahu ini untuk mainnet open firewall ini apa masuk tahun ini atau mungkin lebih atau mungkin bulan ini ya, kita tunggu saja open firewall ya. Kemudian yang keempat baru global mainnet totally ya, secara keseluruhan mainnet, apakah itu
apa namanya migrasinya, utilitasnya, open firewallnya. Namun ya waktunya itu tidak ada yang tahu. Namun kalau saya pecah nih dengan membaca daripada langkah-langkah Paynet tuh, ini memang tidak beda developernya kan, nggak kayak yang lain langsung jebret open mainnet aja. Tapi kalau Pi ini bukan, karena memang tujuannya beda, bukan masalah urusan apa namanya koin yang akan dicairkan, bukan perkara itu, tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya barang dan jasa, sifatnya jual beli di sini ya, karena long term itu sendiri. Kalau cuman mikirin uang ya udah project kripto biasa. Kalau Pinet itu kan beda. Nah, yang kita rasain kan baru nomor 1, yaitu mainnet migrasi tadi. Itu baru. Nah, kemudian untuk mainnet utilitas ya mungkin kalau memang besok fokusnya di mainnet utilitas ya mainnet utilitas dulu. Cuman kan kita sebagai pionir tentuin aja dulu harganya berapa. Nah, kalau untuk masalah bisa diuangkan itu next kesekian, yang penting sudah ada keputusan harga, baru nanti kita bisa belanja di marketplace, karena marketplace pun pasti merombak apa namanya harga-harga menjadi satu harga. Jadi satu harga dalam satu global ini, sedunia ini, karena yaitu kuncinya kan. Nah, yang kita apa namanya perkara penetapan value ya itu jadi pertanyaan besar juga sama saya. Nah, karena bukan hanya melibatkan kita saja, tetapi konsensus stellar protokol ini ya kita juga kalau bisa mah diinformasikan gitu. Oke lah, gitu aja teman-teman ya. Saya rasa mudah-mudahan ini informasi bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.